kekuatan dari Persitara Jakarta Utara, dan ini merupakan Persitara Jakarta Utara asuhan pelatih Sumindi Harja. Ya, komposisi pemain Persitara yang ditampilkan oleh Sumindi Harja. Kita lihat masih mengandalkan Wawan Darmawan di bawah Mister. Ada Suwita Bata di tengah, Prince Kabir Belo dan juga Tantan serta Maniani yang akan menempati posisi kiri. Tidak ketinggalan kita lihat ini merupakan Persib Bandung asuhan pelatih Robby Darwis. Ya, kita melihat tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih Robby Darwis di starting lineup kecuali absennya seorang Eka Ramdhani yang merupakan pemain yang sangat vital di lini tengah, dan formasi 3-5-2 kita melihat adalah formasi menyerang di mana Christian Gonzalez dan juga Erlangga Sucipto menjadi mercusuar dari tim Persib Bandung di pertandingan sore hari ini, yang akan didukung oleh pemain asal Jepang, Satoshi Otomo, yang kita kenal memiliki daya jelajah tinggi. Ya, kedua tim telah bertemu sebanyak 9 kali dalam sejarah Liga Indonesia. 5 pertandingan dimenangkan oleh Persitara Jakarta Utara, 1 pertandingan berakhir draw, dan 3 kemenangan oleh Persib Bandung. Dan inilah dia kick off babak pertama. Kita babak permainan. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Wawan Darmawan kembali berada di posisinya sebagai penjaga gawang utama dari Persitara Jakarta Utara. Ada 2 pemain yang dicadangkan oleh pelatih Sumindi Harja yang selama ini menjadi kekuatan dari Persitara Jakarta Utara, itu Cesar Mboma dan juga Diego Mendeta yang hanya berada di bench di pertandingan sore hari ini. Begitu juga dengan Persib Bandung. Kita lihat ada nama Budi Sudarsono dan juga Atep yang hanya berada di bench dari tim yang diasuh oleh Robby Darwis. Lebar ke dalam kali ini dilakukan oleh Wildan Syah, Christian Gonzalez, Haryono tadi maksudnya. Penyerangan kali ini coba dibangun oleh Tantan. Wow, pemain yang juga dibesarkan oleh Persikap Kabupaten Bandung. Prince Kabir Belo langsung mengambil tekanan kali ini. Kita lihat ada Okto Maniani. Masih Okto Maniani. Suwita Patah. Kembali ke belakang. Bersabar kepada Supriyadi. Terupas tadi kepada Amarzuki. Cukup baik kerjasama 1-2 dari para pemain Persitara Jakarta Utara. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Munadi. ya kita melihat pertunjukan permainan kilat yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara di pertandingan sebelumnya. Kembali ditunjukkan di pertandingan melawan Persib ini, kita melihat bagaimana formasi menyerang yang begitu cepat memaksa para pemain Persib Bandung melakukan pelanggaran. Dan ini pun adalah sebuah situasi yang cukup mengerikan, di mana Persitara memiliki seorang Prince Kabir Belo. Ya, Tantan terbaca tadi dia maksudnya melakukan sebuah variasi dalam tendangan bebas. Kembali ada sebuah pelanggaran dari Gilang Angga Kusuma terhadap Okto Maniani, dan ini merupakan duel pertama dan juga akan menjadi duel yang seru sepanjang pertandingan ini antara Okto Maniani dan juga Gilang Angga Kusuma. Ya, kita tahu bahwa Okto menjadi salah satu mesin bagi Persitara dalam merancang sebuah serangan balik ataupun serangan ke arah jantung pertahanan lawan. Dan pemain yang juga musim lalu memperkuat PSMS Medan, kita melihat menunjukkan tajinya di Persitara. Dan kembali sebuah peluang bagi Persitara dari bola mati. Ya, Supriyadi diamankan dari Christian Ronde Martinez. Lebar ke dalam kali ini bagi Persitara Jakarta Utara yang mengambil inisiatif penyerangan. Pelatih Sumindi Harja. Persitara Jakarta Utara saat ini berada di posisi juru kunci atau peringkat 18 di Jarum Indonesia Super League dengan 30 kali bertanding. Mereka masih tertinggal 6 poin dari satu peringkat di atas, yaitu Pelita Jaya Karawang. Satoshi Otomo kali ini cukup kosong kali ini. Umpan dan berada di depan gawang, kita lihat masih bisa diamankan. Kembali kali ini sebuah serangan dan tendangan dari Munadi. Iya.
Satu serangan yang dibangun dari sisi kiri penyerangan Persib. Nyaris saja menggetarkan gawang Persitara lewat satu aksi dari Satoshi. Ya, kita juga melihat bagaimana Munadi tadi mencoba untuk memanfaatkan peluang yang tadi sempat diperoleh oleh Persib, namun masih belum mampu memberikan keunggulan bagi Maung Bandung. Kim Jong Hyung, pemain yang menjadi andalan tentunya dari Persitara Jakarta Utara, dan juga Satoshi Otomo. Kembali kali ini kita lihat bola dilakukan oleh Lady Utomo yang memberikan bola kepada Dedi Mulyadi. Kembali Dedi Mulyadi gagal, ada Haryono. Satoshi Otomo. Telah ditunggu dia tadi oleh Lady Utomo. Cukup baik kerjasama dari para pemain Persitara Jakarta Utara. Prince Kabir Belo kali ini. Masih Prince Kabir Belo masuk dalam daerah kotak penalti. Ada Oktomaniani. Masih Oktomaniani kali ini. Oh, ya. Kembali kita melihat Okto menjadi mesin bagi Persitara dalam merancang sebuah serangan. Dan ini adalah pemain yang bukan hanya harus diwaspadai, tapi juga harus dikunci oleh lini belakang Persib Bandung apabila mereka ingin menyelamatkan gawang mereka dari malapetaka. Okto menjadi salah satu pemain subur dalam memberikan assist bagi rekan-rekannya di Persitara musim ini, di mana ia bergabung ke Persitara di putaran kedua, menjadi salah satu dari 11 pemain yang direkrut Persitara Jakarta Utara di putaran kedua ini. Dan bagaimana EJ Mania juga terus memberikan dukungan kepada Persitara Jakarta Utara. Dan Nova Arianto. Bola kali ini kepada Gilang Aga Kusuma. Ya, kembali lagi kita lihat duel antara Oktomaniani dan juga Gilang Angga Kusuma, dua pemain yang sama-sama memiliki kecepatan, sama-sama memiliki kemampuan dalam penetrasi ke daerah lawan. Ya, memang jelas ini merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Octavianus Maniani terhadap Gilang Angga Kusuma. Karena kita lihat bagaimana tadi Octavianus pada saat mencoba untuk merebut bola dari penguasaan Gilang, namun pergerakan yang lebih jeli yang diperlihatkan oleh Gilang membuat Octavianus Maniani terpaksa harus melakukan sebuah pelanggaran. Christian Rune Martinez. Kembali kali ini Satoshi Otomo. Kirim bola kepada Christian Gonzalez. Dan Christian Gonzalez gagal memanfaatkan sebuah umpan tarik yang sangat baik tadi dari Satoshi Otomo. Ya, kita melihat bagaimana Satoshi Otomo menjadi sebuah solusi bagi Persib Bandung, di mana pada saat Eka Ramdhani tidak hadir dan pemain yang satu ini sudah memberikan 2 assist yang sangat berbahaya, dan kali ini kepada seorang Christian Eloko Gonzalez yang kita kenal sangat berbahaya bila sedang berada di daerah penalti. Sayang tadi Gonzalez tidak mampu menuai target, dan ada sedikit perbedaan saya pikir dalam permainan Persib Bandung, di mana mereka bermain sedikit bersabar dan lebih banyak menunggu celah di lini pertahanan Persitara Jakarta Utara, di mana 2 kali dalam sebuah proses yang spontan hampir mencetak gol dan menjebol gawang seorang Wawan Dermawan. Maman Abdurrahman kali ini siap-siap melakukan tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kita lihat Maman Abdurrahman cukup keras. Masih bisa diamankan, dan kali ini Erlangga Sucipto berhasil melakukan rebound dan membuat kedudukan berubah menjadi 1-0. Persitara Jakarta Utara tertinggal dari tabuhnya Persib Bandung di Stadion Sumantri, Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Ya, 2 kesalahan saya lihat diperlihatkan oleh kubu Persitara.
Pertama adalah Wawan Darmawan yang tidak jeli pada saat mencoba untuk, kita lihat dalam tayangan ulang. Iya, di sini bola tidak dapat ditangkap dengan sempurna oleh Wawan, dan pada saat bola rebound, ini para pemain Persitara ini juga tidak ada yang mengawasi pergerakan Airlangga yang muncul untuk memanfaatkan bola rebound tersebut, dan kita lihat bagaimana mampu melesakkan bola untuk membuat keunggulan bagi Persib, dan ini memang satu kelebihan yang dimiliki oleh Airlangga. Kita lihat merupakan gol yang ketiga dari Erlangga Sucipto di musim ini bersama dengan Persib Bandung. Amar Zuki kali ini. Wita Patah. Gilang Angga Kusuma. Munadi. Bali terupas maksudnya tadi. Lalu deras. Nadia Munadi. Salah seorang pemain muda yang diberikan kepercayaan menjadi pemain utama di sore hari ini oleh pelatih Robi Darwis. Ya, dan keunggulan 1-0 saya pikir adalah sesuatu situasi yang sangat menguntungkan bagi Persib Bandung, di mana paling tidak dengan situasi unggul mereka bisa lebih berimprovisasi dalam bermain. Tantan kali ini. Masih kepada Prince Kabir Belo, masih ada ya Maman Abdurrahman, Satoshi Otomo, Haryono kali ini. Munadi. Wildansyah. Christian Rene Martinez. Berusaha memainkan tempo para pemain dari Persib Bandung. Kembali kali ini Haryono. Ya, kita melihat juga kondisi lapangan yang sedikit tidak merata, juga cukup menyulitkan para pemain Persib untuk mengembangkan permainan bola-bola pendek yang biasa mereka peragakan. Sehingga kita melihat sulit bagi seorang Haryono ataupun Satoshi Otomo yang memiliki kualitas dalam mengontrol bola yang baik untuk menunjukkan skill mereka. Dan cukup berbeda saya pikir dari Persitara Jakarta Utara, tampaknya sudah terbiasa di mana mereka begitu nyaman bermain dengan kondisi lapangan yang tidak begitu sempurna. Ya, ada pelanggaran kembali dilakukan oleh Octavianus, kali ini terhadap Haryono, bliker dari Persib. Ya, Sumendi Harja. Kim Jong Kyung. Kembali kali ini serangan dari Tantan. Masih Tantan kita lihat. Cukup bekerja keras memang Tantan untuk membangun serangan. Ya, Tantan ini juga menjadi salah satu keuntungan bagi Persitara, di mana pemain yang satu ini cukup jeli dalam membuka peluang bagi Prince Kabir Belo, bahkan juga cukup produktif di Persitara. Kembali tempo permainan sedikit menurun. Dan memang ini merupakan keinginan dari Persib Bandung memainkan tempo permainan. Sedangkan Persitara Jakarta Utara yang memang sejak awal langsung melakukan tekanan demi tekanan. Berusaha keras untuk bisa kembali meninggikan atau juga meningkatkan tempo permainan. Satoshi Otomo memindahkan bola kepada Nova Arianto. Oh, Hampir saya tadi direbut oleh Okto Maniani. ya, tampaknya saya melihat Persitara sendiri mulai terbawa oleh arus permainan dari Persib.
yang memang tampaknya lebih memainkan tempo lambat Ya. dalam pertandingan kali ini. Boleh jadi ini dimungkinkan juga karena seperti yang tadi juga kita ulas bahwa lapangan yang kurang mendukung tampaknya juga menjadi salah satu pilihan dari Persib untuk tidak terlalu bermain secara terbuka. Betul. Ya. Karena memang ini selain akan mengganggu pergerakan pemain, ini juga menyulitkan untuk mengontrol bola, sehingga kecenderungan Persib untuk bermain ball position ini lebih terlihat. Kita lihat bagaimana proses terjadinya gol yang dicetak oleh Erlangga Sucipto. Ya, dan sebuah kredit poin bagi Erlangga yang melihat kesalahan yang dilakukan oleh seorang penjaga gawang Wawan Darmawan sehingga ia berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol. Dan tentunya ketertinggalan 1-0 ini saya pikir Anda menjadi pekerjaan rumah yang cukup rumit bagi pelatih Suwimindi Harja. Iya, karena bagi Persitara di 4 pertandingan sisa berikutnya, ini akan menjadi sangat krusial karena ketika mereka berada di dasar klasemen, maka pertandingan yang mereka mainkan itu ibarat sebuah pertandingan final yang harus terus mereka menangkan jika mereka ingin keluar dari zona degradasi. Ya, kita lihat memang tidak ada pressing yang dilakukan oleh para pemain dari Persitara Jakarta Utara. Seakan-akan mereka membiarkan para pemain Persib Bandung untuk memegang bola berlama-lama. Ya, kita lihat ada ciri permainan yang berbeda ya dari kedua tim. Di mana para pemain Persitara kita melihat begitu lekas melepas bola sehingga terjadi kesalahpahaman dan kembali direbut oleh Persib Bandung. Dan ini adalah sebuah hal yang harus diwaspadai. Kita Kembali kali ini adalah Christian Gonzalez berusaha memplacing bola tadi dengan kaki yang bukan kekuatannya. Iya, dan kita melihat kembali faktor lapangan bermain dalam hasil akhir yang dicapai oleh Christian. Kita melihat bagaimana ia sudah mengontrol bola, namun tidak mampu menceploskan gol. Padahal kita tahu bagaimana berbahayanya seorang Christian Gonzalez dalam posisi-posisi tersebut. Ya, Prince Kabirbelo kali ini. Masih Prince Kabirbelo. Oh, ya, Tantan. Sedikit terlambat bola yang diberikan kepada Tantan yang memang sudah kosong dari posisi ya. Ya, dan memang pergerakan Tantan juga sedikit terlambat. Karena mungkin dia mengira bahwa bola akan terus menjadi atau berada dalam penguasaan Prince Kabirbelo. Kita lihat sebenarnya juga merupakan sebuah peluang yang sangat bagus yang dimiliki oleh Persitara. Kembali kali ini Muhammad Abdurrahman, Persitara Jakarta Utara. Bersama Bangun atau juga Persib Bandung. Kepada Gilang Angga Kusuma. Kembali lagi gagal melewati Oktomaniani Gilang Angga Kusuma. Suwita patah. Oktomaniani, umpan panjang. Mencari pergerakan dari Tantan. Lada Marcus Harrison. Dedi Mulyadi. Ya, Prince Kabirbelo kali ini. Gagal Prince Kabirbelo. Iya, sulit dipercaya memang kalau kita melihat bagaimana sebenarnya kesempatan dari Prince Kabirbelo sudah sendiri berada di area penalti dari Persib. Namun kesempatan dia untuk mencoba mengontrol bola ternyata tidak dilakukan. Dia lebih memilih untuk melakukan tendangan first time. Terlalu mudah bagi Marcus
untuk mematikan sepak pojok yang baru saja dilepaskan oleh Tantan. Kim Jong Kyung ada Bonadi kali ini. Kembali Suwita Patah. Amarzuki. Depan ke dalam, Lady Utomo, Suwita Patah, Kim Jong Kyung. Ya, Selalu memainkan tempo kali ini para pemain Persitara Jakarta Utara yang tampaknya memang terpancing dengan gaya permainan Persib Bandung. Dan ini sangat merugikan bagi Persitara Jakarta Utara yang memiliki kecepatan melalui Tantan dan juga Oktomaniani apabila mereka tetap bermain dengan tempo lambat. Ya, saya kira memang harus lebih agresif dan harus lebih berani Persitara memainkan pertandingan ini. Kembali kita lihat bagaimana. Kita lihat sebuah penalti diberikan oleh Johnny Parera, wasit pimpin jalan pertandingan. Dan seperti kita bicarakan, inilah yang dibutuhkan oleh Persitara Jakarta Utara. Penetrasi melalui kecepatan Tantan atau juga Oktomaniani. Betul, kita tahu bahwa Tantan dan juga Okto merupakan pemain yang sangat ulet. Kita melihat bagaimana Tantan tadi melakukan akselerasi dari lini tengah dan sedikit gangguan. Tadi kita melihat yang diberikan kepada Tantan. Ya, dan jelas emang merupakan sebuah pelanggaran yang tadi dilakukan oleh Maman. Betul. Dia sempat men-tackle kaki dari Tantan. Ya, dan dalam posisi laju yang kencang, memang sedikit sontekan pasti akan terjatuh pemain tersebut. Dan kita melihat ini adalah sebuah peluang yang sangat ditunggu-tunggu oleh Persitara untuk kembali mencetak gol ataupun menyamakan kedudukan. Dan diberikan kepada seorang Tantan. Ya, sudah 8 gol yang dicetak oleh Tantan dan akankah dia mencetak gol yang ke-9 musim ini bersama dengan Persitara Jakarta Utara? Pemain yang sempat menjadi idola dari tim dalam Bandung, yaitu Persikap Kabupaten Bandung. Kita lihat kali ini bersiap-siap. Menegangkan tentunya bagi seorang Tantan. Tantan berusaha untuk mengecoh pergi ke gawang Margo Rizal dan Tantan gol 1-1. Persitara Jakarta Utara menyamakan kedudukan menghadapi Persib Bandung lewat gol penalti Tantan. Ya, kita melihat di sini bahwa Tantan tidak ingin mengambil resiko dan ia lebih memilih untuk bermain safe sehingga ia hanya melakukan eksekusi penalti dengan menendangnya ke arah tengah. Kita melihat bagaimana Tantan melakukan eksekusi yang begitu dingin. Kita melihat tidak begitu jauh dari seorang Marcus Horison. Dan paling tidak dengan melakukan eksekusi yang tidak begitu melebar, Tantan juga berharap bahwa eksekusinya tidak meleset. Dan Tantan saya pikir menjadi salah satu alat yang vital bagi Persitara untuk menyelamatkan diri dari degradasi ke divisi utama. Dan jawaban tentunya kepada Persib Bandung yang kita melihat setelah unggul 1-0 justru bermain sedikit lamban. Ya, saya kira bagi Persib sendiri memang dalam duel kali ini adalah bagaimana mereka sebisa mungkin melesakkan gol demi gol. Setelah itu baru mereka barangkali bermain lebih safe. Karena kalau kita melihat secara kualitas, Persib sebenarnya masih berada di atas Persitara dengan materi pemain yang mereka miliki dan juga bagaimana kerjasama antar lini mereka yang terlihat lebih rapi. Ya. Ini tentunya merupakan satu modal bagi Persib untuk bisa mengalahkan Persitara. Ya, dan kita melihat ya di sini bahwa mental bertanding yang berbicara. Para pemain Persitara pun tidak menunjukkan sebuah sikap yang menyerah. Meskipun mereka sudah tertinggal di menit-menit awal, masih terus mencoba mempenetrasi dan mereka berhasil. Dan tentunya gol ini memberikan semangat bagi mereka untuk mencoba mengungguli Persib Bandung. Pelanggaran dilakukan oleh Lady Utomo terhadap Erlangga Sucipto. Ya,
meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini bagi Persitara Jakarta Utara. Nadia Maman, Abdul Rahman, Tugi Hadi berikan bola kepada Supriyadi. Suwita Patah. Ya, tampak bermain lebih percaya diri para pemain Persitara hingga berani bermain bola di area sendiri. Bali Tantan kali ini. Prince Kabir Belo. Bali Tantan, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Tantan. Gagal dia tadi melewati Gilang Angga Kusuma. Supriyadi. Suwita Patah. Maksudnya kepada Amar Zuki. Ada Wildan Syah tadi. Ya, sudah berada posisi offside. Kita lihat bagaimana Christian Gonzalez mencetak 15 gol sejauh ini bagi Persib Bandung dan sudah 162 gol yang cetak sepanjang karirnya di Liga Indonesia. Ya, sayang sekali satu peluang yang dimiliki oleh Persib. Namun perangkap offset yang diterapkan oleh para pemain belakang Persitara ini juga kurang menjadi perhatian dari duet striker Persib, sehingga kesempatan untuk bisa kembali mencetak gol masih belum bisa didapatkan oleh Maung Bandung. Ya, memang seringkali para pemain Persitara menerapkan taktik offside dan cukup berhasil. Kita melihat dalam serangkaian pertandingan yang dilakoni oleh Persitara di Jakarta, di mana mereka kerap kali menyulitkan tim lawan dengan perangkap-perangkap offside yang mereka peragakan. Kim Jong Kyung kali ini. Tugi Hadi. Kembali kepada Supriyadi. Prince Kabir Belo, pelanggaran. Ya, menarik juga untuk menunggu apakah Prince Kabir Belo yang menjadi penyelamat bagi Persitara musim lalu dari jeratan degradasi, kali ini juga diberikan tugas yang maha berat untuk juga menyelamatkan Persitara. Sebuah dejavu tentunya bagi Prince Kabir Belo. Erlangga Sucipto, Persib Bandung kali ini langsung berikan bola ke dalam kotak penalti. Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez kepada Gilang Angga Kusuma. Ada Supriyadi, masih kita lihat perebutan antara Oktomaniani dan juga Gilang Angga Kusuma. Lebaran ke dalam untuk Persib Bandung. Munadi kali ini diberikan kepada penjaga Wawan Dermawan. Ya, menarik untuk dilihat tidak ada pemain Persib yang memberikan pressure di kotak penalti, di mana kita melihat tadi Wawan dengan begitu nyaman bisa mengontrol bola. Dan penting tentunya bagi Persib agar mereka tetap fokus dalam misinya untuk memperbaiki peringkat. Dan tentunya hal itu hanya bisa dijawab di atas lapangan hijau dengan ciri khas permainan Persib Bandung, yaitu cepat menyerang dan juga menerkam. Atep, iya. Ketidakhadiran Atep di dalam pertandingan ini juga cukup memberikan pengaruh bagi penyerangan Persib, khususnya dari sektor sebelah kiri yang biasa ditempati oleh Atep. Ya. Ketidakhadiran Eka Ramdhani, kemudian juga tidak adanya Hilton, ini juga mengurangi daya gedor Persib yang biasanya tampil sangat agresif, baik di kandang maupun di luar kandang. Dan ketiga pemain pilar ini memang merupakan urat nadi dari penyerangan Persib. Dan ketika mereka tidak ada, kita melihat bagaimana kekencangan yang terjadi pada tim Persib. Suwita Patah kembali kali ini. Tantan. Ya, pemain yang satu ini kita melihat sangat berani melakukan akselerasi individu ke daerah pertahanan Persib Bandung. Kita melihat jelas di sini bagaimana Tantan diapit
oleh Haryono dan juga Nova Arianto untuk mencegah akselerasinya kembali menyudutkan lini pertahanan. Dan sebuah taktik yang sangat cerdas dari seorang Suimindi Harja, di mana ia benar-benar mengandalkan kecepatan seorang Tantan dan juga Oktomaniani, di mana akselerasi kedua pemain ini kerap memecah konsentrasi lini belakang Persib Bandung. Kembali kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto sebelum bisa memberikan sebuah penetrasi ke gawang dari Wawan Dermawan. Maman Abdurrahman kali ini menuju kepada Satoshi Otomo. Nah, dia Satoshi Otomo, pemain yang mungkin hampir pernah dicoba di semua lini oleh pelatih dari Persib Bandung, era Jaya Hartono dan juga Robi Darwis. Deddy Mulyadi. Lebar ke dalam kembali kali ini Deddy Mulyadi bagi Persitara Jakarta Utara. Kembali dengan tempo permainan yang masih sangat pelan. Kedua tim mencari celah dari longgarnya pertahanan atau juga hilang konsentrasinya di daerah pertahanan lawan. Abarzuki, Wildansyah kali ini ke dalam Persib Bandung kepada Christian Gonzalez yang memang terlihat agak sedikit kesulitan karena tidak ada penyuplai bola sekaliber Hilton Morera dan juga Eka Ramdhani di sore hari ini. Ya, Haryono kita melihat menjadi pemain yang sangat sentral di lini tengah Persib Bandung, dan duel dengan seorang Suhita Pata kita melihat cukup menarik bagaimana Haryono tampak berjuang sendirian di lini tengah tadi. Baik sekali. Kembali Tantan kali ini. Iya. Satu kerjasama yang cukup bagus diperlihatkan para pemain Persitara di area pertahanan dari Persib, dan kita lihat bagaimana kerjasama segitiga tadi nyaris saja memberikan gol bagi Persitara. Namun kecerdikan dan kesiapsiagaan dari Marcus Horizon masih mampu untuk membendung atau mematikan peluang yang dimiliki oleh Persitara. Saya kira ini perlu mendapatkan perhatian dari lini belakang Persib Bandung. Ya, setidaknya pergerakan-pergerakan dari Octavianus dan juga Tantan ini sangat merepotkan. Dan Tantan kita lihat adalah seorang pemain yang memiliki tipikal permainan yang cukup berani. Dia berani melakukan akselerasi sampai memasuki area penalti. Dia juga sanggup untuk menjadi eksekutor yang mematikan bagi lini depan Persitara. Ya, sebuah instruksi dari Robi Darwis untuk memainkan bola secara simpel, memindahkan bola dari kaki ke kaki dan memindahkan bola ke sektor sebelah kiri, di mana Satoshi Otomo memang terlihat belum begitu dominan penampilannya. Agak sedikit berbeda apabila yang berada di posisi tersebut adalah Atep. Ya, kita melihat bahwa skema permainan Persib memang biasa adalah melakukan passing antar lini dengan begitu lekas. Namun tampaknya hal tersebut belum berjalan di pertandingan kali ini, dan kita tahu bahwa absennya seorang Eka Ramdhani juga sangat mempengaruhi aliran bola dari lini tengah ke depan, di mana kita melihat Satoshi Otomo justru tampak sedikit hilang. Meskipun pemain asal Jepang ini 2 kali memberikan assist yang sangat membahayakan bagi gawang seorang Wawan Dermawan. Ya, kembali kali ini Tantan dan Prince Kabir Belo. Sayang sekali kita lihat sebuah kontrol bola yang tidak baik dari Prince Kabir Belo. Kembali Tantan umpan ke dalam kotak penalti, masih ada Maman Abdurrahman. Dan inilah dia Oktomaniani. Ya, kita melihat
tampaknya para pemain Persitara begitu fokus pada penyerangan. Ya, kita melihat hanya menyisakan 3 pemain di lini belakang. Seharusnya permainan terbuka Persitara bisa menjadi celah bagi Persib Bandung. Kita tahu Persib memiliki pemain dengan skill individu yang sangat baik, didiri seorang Christian Gonzalez dan juga Erlangga Sucipto. Kita melihat hanya segelintir pemain bagi Persitara yang berada di lini belakang. Dan hal seperti inilah yang seharusnya bisa menjadi senjata buat Persib Bandung, di mana biasanya mereka melakukan passing antar lini dengan begitu lekas untuk menerkam jantung pertahanan lawan. Namun kita melihat tidak berjalan di pertandingan kali ini. Wildansyah tampaknya masih meringis kesakitan. Oh, Sebuah tackling yang terlambat yang dilakukan oleh Tantan. Supriyadi. Munadi kepada Haryono. Wildansyah kali ini yang dituju. Baik-baik Amarzuki, kita lihat bagaimana Wildansyah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang dan meminta bola. Masih Haryono. Christian Gonzalez kali ini, dan masih Christian Gonzalez. Apakah sudah berada dalam posisi offside? Ternyata AW2 atau AW1 telah melihat offside Christian Gonzalez. Iya, tampaknya cukup terlambat. Wasit menunjukkan peluitnya bahwa Christian Gonzalez tadi berada dalam posisi offside karena dia sebenarnya sudah bergerak dan sudah maju 2 langkah untuk melakukan tendangan. Namun peluit baru berbunyi setelah itu. ya cukup keras kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh Haryono kepada Kim Jong Yun. Dan tampak jelas dalam beberapa kesempatan Haryono sedikit kesulitan untuk mengimbangi permainan lini tengah yang menunjukkan agresivitas anak-anak Jakarta Utara. Suita Pata juga kita melihat bermain cukup stabil. Masih ada pilihan bagi Persib Bandung di bangku cadangan, seorang Budi Sudarsono. Masih ada Atep dan juga Cucu Hidayat yang bisa ditampilkan oleh pelatih Robi Darwis apabila Persib tentunya berada dalam status darurat di pertandingan ini. Balik Christian Gonzalez kali ini. Ya, pelanggaran dari Lady Utomo yang melakukan dorongan dan juga menarik kaos dari Christian Gonzalez. Dan tertinggal 3 gol dari top skor sementara Beto Gonçalves. Kesempatan kali ini melalui Persib Bandung. Sebuah tendangan bebas, Wildansyah. Oh, Pelanggaran. kali ini Haryono. Nah, dia pemain pemilik kartu kuning terbanyak dari Persib Bandung dengan 7 kartu kuning, Haryono. Kembali, Wildansyah membangun serangan bagi Persib Bandung. Dan tampak bermain lebih menunggu di sore hari ini. Haryono kembali. Satoshi Otomo. Christian Gonzalez. Prince Kabir Belo. Oktomaniani. Ya, satu intercept yang
sangat baik dari Nova. Ini dia Erlangga Sucipto, kita lihat berusaha melewati Tugi Hadi. Supriyadi kali ini sebuah counter attack. Impresif kita melihat seorang Erlangga Sucipto yang akhirnya dilanggar oleh Supriyadi. Kita melihat bagaimana Erlangga determinan setelah kehilangan bola dan mencoba kembali meraihnya dan akhirnya dilanggar oleh Supriyadi. Permainan yang sangat impresif yang ditunjukkan Erlangga, di mana ia juga bermain sedikit melebar ke posisi sayap kanan. Ya, kembali Christian Gonzalez berada dalam posisi offside. Ya, dan kita melihat bagaimana perangkap offside ini sepertinya sudah menjadi sebuah lelucon bagi Gonzalez, di mana untuk kali ketiga berturut-turut ia justru terperangkap dalam posisi offside. Namun sebuah perangkap offside yang bisa jadi menjadi sebuah bumerang bagi Persitara, mengingat kualitas Gonzalez yang cukup cerdik dalam membaca perangkap-perangkap offside. Ya, situasi yang cukup berbahaya di lini pertahanan Persib pada saat ini, di mana tampaknya koordinasi di lini pertahanan ini belum berjalan dengan baik dan sempurna, sehingga kesalahan-kesalahan yang tidak perlu justru tampak terlihat. Bagaimana ketika tadi Munadi justru mentrap dari Oktomaniani, sehingga memunculkan satu kesempatan atau peluang dari Persitara untuk mendapatkan bola-bola mati seperti ini. Kesempatan kali ini bagi Persitara Jakarta Utara. Tantan. Kembali Tantan kali ini. Oh, cukup baik, iya. Kita lihat variasi tendangan bebas dari anak-anak Persitara Jakarta Utara. set piece yang saya kira ini merupakan satu hasil dari sebuah latihan ya. Begitu terkoordinasi dan bagaimana Tantan juga tahu bagaimana dia harus memanfaatkan bola-bola mati tadi untuk terciptanya sebuah gol. Namun masih bisa dimentahkan oleh Marcus Horizon. Oh, sayang kita melihat Erlangga tidak mampu mengontrol bola sehingga tidak bisa juga memberikan umpan diagonal bagi Christian Gonzalez di dalam kotak penalti. Dan kita melihat ada sedikit perubahan dari permainan Persib Bandung, di mana kali ini mereka terus menggunakan seorang Erlangga Sucipto dari sektor kanan sayap, dan sudah berkali-kali Erlangga hampir berhasil memberikan umpan yang akurat bagi Christian Gonzalez. Meninggalkan lapangan permainan. Yang ke dalam kali ini untuk Persib Bandung. Inilah dia Tantan, pemain yang paling merepotkan barisan pertahanan Persib Bandung. Ya, masuknya Munadi memang tampaknya merupakan gambling juga dari Robi. Pemain ini tampaknya masih perlu melakukan adaptasi lagi. Beberapa kesalahan kita lihat dilakukan oleh Munadi. Oh. Kita lihat bagaimana duel dari dua generasi, Suwita Patah dan juga Haryono. Ya, kita melihat ya bahwa Haryono di sini memang memiliki karakter petarung yang sangat kental, dan Suwita Patah juga kita tahu merupakan pemain yang cukup stabil permainan di lini tengah dan
kita melihat dengan jelas bagaimana Haryono cukup terganggu dengan Suhita Patah. Dan kita tahu bagaimana Suhita juga menjadi salah satu elemen penting di Persib Bandung beberapa musim lalu. Prince Kabir Belo. Oktomaniani kali ini, masih Oktomaniani. Berikan bola pada Supriyadi. Dipotong saja bola dengan baik oleh Marcus Harrison. Ya, walaupun dari sisi penyerangan, Persitara tampaknya masih belum bisa menambah golnya. Tapi kita lihat dari segi efektivitas yang mereka bangun, efektivitas serangan yang mereka bangun, ini masih lebih baik dibandingkan dengan Persib, di mana peluang-peluang yang mereka ciptakan di area penalti Persib ini kerap kali membahayakan gawang dari Marcus Harrison. Sudah meninggalkan lapangan permainan tadi, bola yang dikirimkan oleh Gilang Angga Kusuma. Lihat sekali memang gaya permainan dari Persib Bandung tidak seperti biasa ya. Mereka tampak lebih menunggu dan hanya sesekali melakukan serangan balik. Ya, kita melihat itu juga dikarenakan oleh karakter agresif yang ditunjukkan oleh para pemain Persitara. Di mana kita melihat para pemain Persib justru lebih bersabar untuk menunggu celah yang hadir di lini pertahanan Persitara. Kembali Tantan kali ini. Masih Tantan kita lihat. Usaha untuk menahan bola tadi dia. Kembali Nova Arianto. Satoshi Otomo sudah memasuki waktu tambahan. Ada Tuji Hadi. Deddy Mulyadi kali ini. Kim Jong Kyung. Pelanggaran dari Kim Jong Kyung. Ya, kita melihat kerap kali pelanggaran demi pelanggaran terjadi di lini tengah. Memang kedua tim ini memiliki pemain-pemain yang cukup agresif dan kita melihat bagaimana Nova Arianto yang justru bertabrakan dengan Kim. Cukup keras, kita melihat benturan yang terjadi dan Nova yang kita kenal juga adalah pemain belakang yang bertipe pekerja keras, menjadi salah satu aset yang tidak tergantikan di Persib Bandung musim ini. Terkapar di atas lapangan hijau. Sebuah pemandangan yang cukup memprihatinkan bagi Persib Bandung, di mana mengingat mereka juga masih harus berlaga di Piala Indonesia. Harus ditanduk keluar lapangan dua pemain Nova Arianto dan juga Kim Jong Kyung. Kita lihat bagaimana para pendukung dari Persitara Jakarta Utara semakin banyak untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangan mereka ini agar bisa memenangkan pertandingan dan membuka peluang untuk keluar dari zona degradasi. Dan wasit Johnny Pereira baru saja meniupkan peluitnya. Babak pertama telah usai 1-1.